Halo teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kali ini kita akan merenung bersama dengan satu tema, filsafat Tuhan. Orang sering bertanya, mengapa semua objek, manusia, alam, dan segala ciptaan itu harus berdasar pada filsafat? Ya, sebagai seorang yang bergelut di dunia filsafat, bukan secara subjektif saya mengatakan bahwa memang sejatinya seluruh ilmu pengetahuan, seluruh objek dan subjek kehidupan ini, alam, manusia, dan segala ciptaan Tuhan ini harus berdasarkan pendekatan filsafat, harus berdasarkan pada perenungan filsafat. Oleh karena itu, maka tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa filsafat adalah induk segala ilmu pengetahuan. Nah, apakah juga filsafat itu tepat untuk Tuhan? Kali ini saya katakan bahwa tanpa terkecuali filsafat itu untuk segala dimensi, termasuk pada Tuhan. Karena itu, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji filsafat Tuhan adalah pendekatan humanis, pendekatan rasa. Yang mengkaji Tuhan adalah manusia, bukan makhluk lain, karena kemampuan itu hanya dimiliki oleh manusia. Manusia itu siapa? Manusia itu adalah kita sendiri, yang tidak lain adalah merupakan ciptaan Tuhan. Karena itu, sebagai seorang ciptaan, perlu dan wajib kita mengetahui asal mula kita tercipta dan siapa pencipta kita. Ibaratnya kita ini binatang peliharaan oleh seorang tuan kita. Lalu binatang peliharaan ini setia dengan pada tuannya, karena tuannya dialah yang memberikan dia perlindungan, memberikan dia makan, memberikan dia tempat tidur, tempat tinggal, kenyamanan, dan sebagainya. Karena itulah mengapa yang namanya peliharaan ini menjadi setia terhadap tuannya. Itu perumpamaan kalau itu adalah binatang ataukah peliharaan lain. Contoh, anjing, burung, kucing, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat juga contoh kecil, binatang yang paling setia pada tuannya apa? Binatang yang paling setia pada tuannya itu adalah anjing. Kenapa bisa begitu, guys? Kita lihat, anjing 24 jam terjaga dengan tuannya. Tuannya tertidur, lelap, begitu ada
tanda-tanda maling ataukah ada aja gerakan-gerakan yang terdengar, anjing itu menggonggong. Dia berteriak, wahai makhluk yang akan menjahat, wahai siapapun yang lewat, hati-hati, akan kuterkam kamu. Saya adalah siap siaga demi Tuanku. Maka begitulah mungkin makna bunyi gonggongan anjing ketika dia menjaga tuannya. Nah, bagaimana dengan seorang hamba terhadap Tuhannya, pemilik dirinya, asal mula kejadiannya? Adakah kita setia seperti itu? Kadangkala justru sebaliknya, kita kadang lupa bahwa kita berasal dari mana, siapa kita sesungguhnya, dan apa kewajiban kita, dan bahkan kita lupa apa tujuan kita tercipta menjadi manusia di muka bumi ini. Banyak hal yang berubah, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita tata kembali tentang diri kita sebagai apa dan mengapa kita ada, lalu kemana tempat kita kembali. Ini yang perlu kita urai satu persatu, sehingga hidup ini menjadi satu keharmonisan sebagai hamba atau ciptaan yang terhubung baik dengan penciptanya. Pernah dan sering saya bertanya kepada teman-teman ataukah mahasiswa saya, siapa kita ini sebenarnya? Lalu ada yang nyeletuk menjawab, kita adalah ciptaan Tuhan. Pertanyaan berikutnya, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Apa tujuan Tuhan? Lalu di sini kita agak kabur menjawabnya, agak bingung menjawabnya memang. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Apa kepentingan Tuhan atas diri kita sebetulnya? Adakah kepentingan Tuhan terhadap manusia? Lalu untuk mengetahui jawabannya, kita kembalikan pada satu ajaran substansi, bahwa Tuhan menciptakan segala makhluk dengan tidak sia-sia. Tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Tidak mungkin Tuhan menciptakan makhluknya tanpa tujuan yang penting, gitu ya. Lalu kalau kita dikatakan sebagai ciptaan, apa yang harus kita lakukan untuk menghubungkan diri kita sebagai orang yang diciptakan kepada Sang Penciptanya? Maka ada yang menjawab, kita harus menyembah kepada Allah. Kita harus menyembah Tuhan kita. Oke, kita menyembah. Hakikat penyembahan itulah yang menjadi media penghubung antara diri kita sebagai hamba atau ciptaan yang menghubungkan atau terhubung secara otomatis pada pencipta kita dengan lewat menyembah Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa kepentingan Tuhan atas dirimu? Apakah Tuhan punya kepentingan atas dirimu? Kembali lagi bahwa Tuhan menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Pasti ada tujuannya, ada kepentingannya. Lalu ketika kamu tidak menyembah Tuhan,
Ataukah kamu melupakan Tuhanmu? Apakah Tuhan itu sedih? Apakah Tuhanmu itu merasa kehilangan? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan seperti ini patut kita jawab. Ya. Apakah ketika kita tidak menyembah Dia sebagai Tuhan kita, lalu Tuhan itu sedih, ataukah Tuhan itu marah, ataukah Tuhan melupakan kita? Kira-kira jawabnya apa? Silahkan kita jawab sesuai dengan nalar kita masing-masing. Silahkan kita menjawabnya sesuai dengan perenungan kita sendiri. Kalau saya menciptakan sesuatu, kalau saya membeli sebuah barang, tentu barang itu saya pelihara karena memang saya sengaja membelinya. Saya mengeluarkan biaya, saya punya tujuan membelinya, lalu karena itu saya harus memeliharanya, karena itu sangat bermanfaat pada diri saya, karena saya sangat membutuhkannya. Tentu seperti itu. Jadi hubungan saya dengan barang yang saya beli adalah terkoneksi dengan satu rasa. Saya menyayanginya, saya melindunginya, saya memeliharanya, bahkan saya sangat marah ketika barang itu hilang. Ketika ada orang yang mengganggu ataukah memanfaatkannya ataukah mengambilnya secara tidak wajar atau tidak minta izin. Seperti itulah rasa kepemilikan kita terhadap barang. Lalu bagaimana rasa kehambaan kita terhadap Tuhan kita? Jangan dikatakan bahwa rasa kepemilikan Tuhan terhadap diri kita itu terlalu naif kita, terlalu jauh kita membahasnya. Tetapi hak kita, tugas kita adalah membahas dan mengetahui bagaimana rasa kehambaan kita atau rasa kepemilikan kita sebagai ciptaan terhadap Sang Pencipta kita. Anggaplah kalau kita ini statusnya sebagai hamba. Nah, bagaimana rasa kehambaan kita? Apakah ada rasa? Ataukah kita hanya mengabaikan rasa itu? Lalu ketika ada rasa, muncul kesadaran ketauhidan kita, kesadaran keilahian kita, itu harus ada. Di dalam kesadaran itu kemudian dibingkai oleh norma-norma atau aturan-aturan hidup. Ya, aturan-aturan hidup ini sebagai rambu-rambu atau lalu lintas kehidupan kita untuk selalu menjaga harmonisasi antara hak kehambaan kita terhadap Tuhan kita. Rambu-rambu itu dikatakan norma, atau ada etika, atau ada adab, atau ada tata krama. Dan semua istilah-istilah itu disebut dengan yang namanya akhlak. Jadi ada akhlak, ada sopan santun, ada adab, ada tata krama kita untuk melakukan hubungan atau melakukan relasi kepada Tuhan kita. Maka jika relasi kemanusiaan kita, relasi kehambaan kita itu sudah positif, sudah tepat, maka dengan mudah kita bisa melakukan satu hubungan vertikal kepada Tuhan kita. Kalau jargon agama mengatakan bahwa habluminan nas kita kemudian terpatri menjadi habluminallah secara positif. Itu kalau dimensi agama Islam melihatnya. Nah, semua agama mengatakan seperti itu, bahwa hakikat ciptaan atau hakikat manusia sebagai ciptaan Tuhan, maka dia memiliki kewajiban untuk menjaga relasinya, relasi ketuhanannya menjadi baik. Karena tujuan hidup ini, tujuan Tuhan menciptakan kita adalah supaya kita makmur, sejahtera, hidup dan bahagia, dan kemudian
berhubungan baik dengan Tuhannya atau munajat dengan baik, yang nantinya kita akan menghadap kembali kepada Sang Pencipta kita dengan baik. Karena kita berasal dari sesuatu yang baik. Jangan lupa bahwa kita ini baik. Sesungguhnya ciptaan ini, manusia itu adalah baik karena dia berasal dari hal yang baik. Kita itu baik, kita suci, kita bersih, kita kaya, kita pandai, kita cakap. Karena kita berasal dari Sang Pencipta yang memiliki segala-galanya. Lalu apa yang terjadi ketika terjadi fakta yang berbeda? Kita ternyata tidak kaya, kita miskin, kita tidak cantik, hidup kita semeraut, amburadul, berpendidikan rendah, berpengetahuan dangkal, ugal-ugalan, menjadi pembuat onar, menjadi pengganggu kestabilan manusia lain. Berarti di sini ada pertentangan antara desain Tuhan terhadap perilaku kita. Ketika kita tercipta dengan desain yang baik, cantik, bagus, ajek, suci, lalu ada penyimpangan yang terjadi atau ada pembalikan fakta dalam kehidupan kita kemudian, maka siapa yang harus bertanggung jawab? Jangan salahkan Tuhan, karena Tuhan sudah selesai tugasnya. Tuhan sudah menjadikan desain ini sempurna. Lalu ada pengingkaran ketika kita diberi amanah untuk menjalankan hidup masing-masing. Kita terkadang bandel, kita lupa, kita keluar dari rel yang sejatinya kita lurus saja. Jalan ini lurus sesuai desain Tuhan, dengan rambu-rambu etika, norma adab yang ada. Tapi kita tetap ada saja di antara kita yang melenceng, keluar dari rel. Maka jangan salah, ketika hidup tidak sesuai dengan desain awal, itu salahnya di mana? Salahnya ada pada memilih atau menjalankan proses. Karena itu, apa yang harus dilakukan ketika ini salah? Apakah kita harus selamanya putus asa dengan kesalahan itu dan meneruskan selama-lamanya? Tidak. Harus cepat-cepat kembali pada kesadaran semula. Harus cepat-cepat kembali kepada konsep awal bahwa kita adalah memiliki rambu-rambu atau lalu lintas kehidupan. Kembali ke jalan yang benar. Selesai cerita itu. Jadi satu kata kunci, jangan pernah menyerah. Dan kalau sudah memilih jalan yang salah, keluar dari rel kesadaran, keluar dari norma, maka cepat-cepatlah melakukan pertobatan, cepat melakukan pemulihan dengan cara kembali kepada jalan yang benar. Sadarilah itu teman-teman. Mari kita saling mengingatkan, saling menyadarkan satu sama lain. Dengan melalui video ini, insya Allah saya berharap bahwa kita bisa menyimak bahwa ternyata tidak ada yang abadi, sekalipun itu kelam, sekalipun itu hidup ini salah, tidak ada keabadian di dalam kesalahan itu. Maka cara memulihkan supaya dia menjadi baik, kembali bertobat, kembali menyadari kesalahan itu dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi, tapi kita berupaya untuk konsisten dan istiqomah di jalan yang benar sebagaimana norma yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Halo guys, sampai jumpa. Satu sesi filsafat Tuhan kita sudah selesai ya. Kita akan berjumpa dengan satu sesi lagi, yaitu filsafat cinta.